perkenalkan ya, nama saya Dr. Triyono. Saat ini saya dinas di UPTD Puskesmas Blora 1 sejak tahun 2018. Jadi sudah berapa tahun? Tiga tahun kalau sudah 3 tahun. Terus tinggal saya, alamat saya di Sragi. Jadi saya langsung dari Sragi ke Tondoro. Adik-adik yang kami sayangi, saat ini kita di situasi pandemi ya, jadi adik-adik tidak bisa sekolah seperti biasa, sekolah datang ke sekolah maksudnya. Jadi sekolah harus daring, harus online. Apalagi di masa PPKM darurat seperti ini, di masa PPKM darurat. Kenapa pemerintah menerapkan PPKM darurat? Kemarin kita sudah, waktu kasus COVID sudah mulai agak mereda, pemerintah sudah ada ambil kebijakan, ada sekolah yang bisa melaksanakan tatap muka. Tetapi setelah Lebaran, ternyata kasus COVID sangat meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena ada varian baru yang masuk ke Indonesia, varian dari India. Inilah yang menyebabkan kasus yang naik sangat tajam, penyebaran sangat luar biasa. Kalau tahun kemarin atau sebelum Lebaran itu virusnya itu menyebarnya istilahnya tidak sedahsyat sekarang. Kalau sekarang itu bisa diibaratkan penyebarannya itu deret ukur ya, tidak seperti deret itu. Bisa dilihat dari adik-adik ya, bisa dilihat dari banyaknya yang sakit di masyarakat ya. Banyaknya yang sakit di masyarakat, di sana juga banyaknya pasien yang membutuhkan oksigen yang harus dirawat di rumah sakit. Akibatnya penumpukan pasien yang luar biasa di rumah sakit. Karena itu pemerintah untuk saat ini menerapkan PPKM darurat. PPKM darurat dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Nanti dievaluasi kasusnya menurun atau tambah meningkat. Diharapkan dengan PPKM darurat kasus bisa diturunkan ya, semoga ya. Dan perlu adik-adik ketahui karena banyaknya pasien yang harus ke rumah sakit dan kebutuhan oksigen yang sangat meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya stok oksigen yang sangat kekurangan. Bisa dilihat tiap hari korban yang meninggal kan terus meningkat terus. Yang dulu ketika masa-masa landai, masa-masa kasusnya tidak sedahsyat sekarang itu paling kematian di angka 100-an. Sekarang kematian sudah mencapai angka 1000-an atau di atas 500 lah kalau tidak. Harian, angka kematian harian. Apalagi di Kabupaten Pekalongan yang kematian juga tambah meningkat dibandingkan yang sebelumnya. Bisa mencapai 15 kematian dalam satu hari. Karena itu adik-adik ini siswa baru ya. Adik-adik siswa baru juga harus berperan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana cara memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Sebelum kita bahas itu, adik-adik perlu ketahui, saat ini kondisinya itu sangat di yang sakit itu sangat banyak
yang antri di UGD itu sangat banyak, berarti kan yang sakit sangat banyak. Dengan kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia ya, di kita sangat minim lah, maksudnya kebutuhan oksigen juga sangat tidak kewalahan lah, ini kebutuhan oksigen kewalahan dan sebagainya. Bed pasien juga karena banyaknya yang sakit atau butuh ICU, jadi banyak yang tidak tertampung. Karena itu harus di pencegahan yang diutamakan. Jadi diusahakan adik-adik, keluarganya, tetangganya tidak ada yang sakit, tidak ada yang tertular. Jadi dikuatkan di pencegahan. Di pencegahan. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi saya menyebutkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Ya caranya bagi kita, bagi masyarakat, bagi adik-adik semua, ya ini menerapkan 5M. Protokol kesehatan itu harus diterapkan betul-betul di masa sekarang. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada tawar. Di masa sekarang. Di masa sekarang. Walaupun memang banyak di medsos, ya, saya baca sendiri di Facebook ada testimoni kalau yang sakit itu biasa saja. Memang sebetulnya mayoritas kalau tertular itu tuh gejala ringan tanpa gejala. Tapi ada juga yang gejala sedang, berat sampai meninggal. Tapi kan kita nggak tahu kalau tertular itu kita akan respon tubuh kita seperti apa, kan kita nggak tahu. Apakah jadi gejala berat, gejala sedang, atau tanpa gejala? Kita kan nggak tahu. Itu kan takdir. Karena itu untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, istilahnya penyesalan di kemudian hari, ada keluarga kita yang meninggal, ya kita harus prokes ketat, protokol kesehatan ketat, 5M khusus untuk saat ini, khusus untuk saat ini. Karena penyebarannya sangat luar biasa, varian Delta sangat menajam. Apa itu 5M? 5M ada yang perlu ketahui ya. 5M yang pertama memakai masker ya. Mungkin ada yang udah tahu, udah tahu ya. Memakai masker. Yang pertama memakai masker. Kalau dulu cukup dengan satu masker. Kalau sekarang dalam mencegah ini yang penyebaran viral Delta yang sangat luar biasa, ini kita harus double masker, adik-adik. Double masker. Gimana itu double masker? Double masker itu yang di dalam itu masker bedah ya. Yang di luar baru masker kain 3 lapis. Jadi itu dipakai kalau terpaksa kita harus keluar rumah. Jadi untuk saat ini di masa PPKM darurat nggak boleh keluar rumah kalau tidak ada kepentingan. Jadi saya harapkan adik-adik tetap di rumah aja. Tetap di rumah aja sampai kondisi membaik atau normal. Tetap di rumah aja. Jadi kalau terpaksa harus keluar pakai masker. Maskernya apa? Double. Nggak ada lagi masker kain atau masker scuba, itu sudah sangat pasti tertular. Apalagi hanya satu masker bedah itu juga nggak menjamin nggak tertular. Jadi maskernya itu harus double. Yang di dalam itu masker bedah, yang di luar itu masker kainnya yang 3 lapis. Itu baru bisa memberikan proteksi. Itu kalau harus kita keluar rumah bertemu dengan orang lain. Tapi kalau tidak, ya di rumah saja, nggak boleh kemana-mana, di rumah saja. Yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan. Mencuci tangan di sini maksudnya adalah ketika kita sedang bepergian atau kita terpaksa harus keluar rumah dan masuk lagi ke dalam rumah, itu sebaiknya sebelum kita melakukan hal yang lain kita harus mencuci tangan dulu. Jadi ketika kita di luar rumah memegang sesuatu benda asing atau gimana, itu harus
disinfektan, dicuci tangan, bisa pakai air sabun mengalir, bisa pakai dengan cairan disinfektan. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, menjaga jarak jauh. Ya, adik-adik yang kami hormati, yang kami sayangi, kembali lagi yang tadi. Yang keempat ya, menghindari kerumunan. Jadi diusahakan kalau adik-adik, yang utama kan tetap di rumah, yang utama di rumah. Tapi kalau terpaksa harus keluar membeli sesuatu, diusahakan toko itu tidak kita membeli di toko atau di itu yang nggak terlalu ramai atau yang sepi. Jadi ketika pas jam-jam ramai ya diusahakan untuk dihindari. Apalagi makan di warung harus buka masker itu dan tidak boleh. Jadi kalau mau beli makanan sebaiknya ya beli, antri sebentar lalu dibawa pulang, langsung bawa pulang. Tidak boleh makan di lokasi atau di warung. Untuk saat ini ya, untuk saat ini kita berusaha bareng-bareng menghindari, mencegah penularan dari COVID-19 dan kita jadi bagian yang memutus mata rantai penyebaran COVID. Karena kalau kita sudah tertular, itu akan menyebar ke banyak banget orang, banyak dan susah karena itu kan nularnya ke siapa saja, itu kan sangat susah untuk diketahui, apalagi kalau tidak bergejala. Itu yang menghindari kerumunan. Yang terakhir, protokol kesehatan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas tadi. Mengurangi mobilitas maksudnya tidak bepergian, tidak keluar rumah. Jadi kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting, tidak boleh keluar rumah. Apalagi adik-adik yang masih pelajar harus belajar di rumah atau melakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah. Monggo, melakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah. Tidak boleh keluar rumah. Apalagi sekarang dengan PPKM darurat kan tiap malam ada operasi. Kalau adik-adik kebetulan pas tertangkap di rapid antigen dan hasilnya positif, itu harus langsung dibawa dilakukan isolasi di Puskesmas ke-1 di rumah sakit darurat yang disiapkan Polres Kabupaten Pekalongan di Kesesi 1. Jadi saya harapkan adik-adik karena pelajar jangan keluar rumah pada malam hari, intinya jangan keluar rumah, tetap di rumah aja selama masa PPKM darurat. Kita menjadi bagian yang memutus rantai penyebaran COVID-19. Apalagi dengan adanya yang varian Delta yang sangat menular. Kalau tingkat berbahayanya aja ini mungkin tidak sebanding dengan yang lama. Cuma ini penularannya sangat cepat, sangat banyak dan di masyarakat kita banyak yang sakit. Mungkin itu penyampaian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditulis di bawah nih, di kolom komentar nih. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab kalau saya bisa jawab. Mungkin itu dari saya nih, saya akhiri. Ini kita bisa berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.